Ingat, untuk umroh dan haji pilih Sultan, Sultan, Sultan. Jangan salah pilih, jangan salah masuk, pilih Sultan, Sultan, Sultan. Pokoknya Sultan. Sultan, pilih Sultan. Pokoknya Sultan. Oh yeah. Forever, forever, forever in hijab. Forever, forever, forever in hijab. Moyo wanga wonse ndizavala hijab. Bina kuliko onse ndizavala hijab. Chilengede changa ndichopambana, anandilenga mauka daulo ine, ndipo ndisaname thupi langa ndiloposa golide. Kupambana kwa ine ndikoposa siliva, umene ndimalandila ine. Whenever I cover my body from head to toe, hijabu imanditeteza kundaleza shaitani, ndicho vala cholemekizika libasu taqwa. Ndezingavute bwanji ndizavala hijab, ndilamulo lawo ndilenga kote ndivale hijab. Forever, forever, forever in hijab. Forever, forever, forever in hijab. Moyo wanga wonse ndizavala hijab. Bina kuliko onse ndizavala hijab. Ndimava kukoma ndikavala hijab. Ndichishango changa kwa dani onse. Surely this stranger has no right to see my body. My body's not for sale and not for everyone. Mukavala hijab, mumawala, you look so special. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di Dezuri Dumai dalam rangka manasik umroh Sultan SS Dumai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فيه آيات بينات مقام إبراهيم. Oke, yang selanjutnya materi persiapan keberangkatan dan kata sambutan yang akan disampaikan oleh CEO Sultan SS, Bapak Haji Fitriadi SE. Kepada Bapak kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih semangat lagi ya, mau berangkat umroh harus lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita berkumpul di Hotel The Zuri dalam rangka persiapan manasik umroh untuk keberangkatan kita, insyaallah. Allah mudahkan segala perjalanan kita, jamaah selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa maksimal pelaksanaan ibadahnya nanti di tanah suci, dan Allah mudahkan segala urusan kami untuk persiapan keberangkatan ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi lebih kurang 10 bus ya pada tanggal 10 dan 11 ya. Dan kita pada hari ini merupakan keluarga besar Sultan. Jadi Bapak Ibu harus kompak dan akrab ya. Apalagi kita ramai ya. Makanya untuk umroh ini, haji, perlu persiapan diri ya. Bukan asal berangkat, makanya kita berikan bimbingan ya. Pertama persiapan mental dulu nanti. Jadi dalam perjalanan yang belum biasa jalan jauh, belum biasa bergaul dengan yang ramai-ramai ya. Jadi terbiasa. Bersama tim terus berusaha dan berupaya ya agar pelaksanaan penyelenggaraan ibadah umroh semua berjalan lancar. Alhamdulillah, manasik pada pagi hari ini kami berikan kepada Bapak Ibu semua. Tujuannya adalah Bapak Ibu agar lebih mengerti nanti ya sebelum keberangkatan apa yang harus disiapkan ya. Manfaat air zam-zam itu luar biasa buat kesehatan. Jadi harus kita minum sambil punya niat ya. Kita berniat untuk kesehatan kita ya. Jadi kita udah minum 100 gelas selama di tanah suci, nanti pulang bawa dari travelnya 5 liter per orang ya. 5 liter itu cukup insyaallah. Tiba di rumah jangan simpan di kamar, bagi-bagi ya. Bagi-bagi. Makanya kita anjurkan jamaah jangan sibuk minum air zam-zam di rumah ya. Dan tiba di rumah sibuk di kamar minum sikit-sikit. Selama di tanah suci gaspol, masuk minum, keluar minum ya. Kalau saya takut nanti terkencing-kencing, jangan takut. Kencing itu bagus buat kesehatan ya. Ada toilet kok situ ya. Enggak berapa jauh. Jadi kita harus tetap minum. Masuk keluar minum terus ya. Jadi air zam-zam jatahnya 5 liter akan sampai Bapak Ibu terima nanti di Pekanbaru. Umroh untuk orang yang sudah meninggal, bisa mengumrohkan orang tua atau nenek, anak, suami, istri, siapa bebas. Jadi ada kesempatan umroh kedua untuk orang yang sudah meninggal. Jadi badal umroh ya. Badal umroh, ingat Bapak Ibu, badal umroh untuk orang yang sudah meninggal. Jadi jangan mentang-mentang selama di tanah suci, selama di Mekah, orang kesempatan nih, aku ada kesempatan dari Sultan di umroh kedua, aku badalkan anak situ. Atuk tuh kasihan belum pernah umroh dia, masih hidup atuk tuh. Kena mengajar paket hemat langsung gas. Pasang niat ya, sengaja aku umroh untuk atuk ini bin ini, langsung atuk masih hidup. Nelpon belakang atuk tuh, udah aku umroh kan atuk tuh. Astagfirullah. Sempat atuk tahu kan, ngapa engkau suruh aku mati? Kopernya bisa kami standbykan di airport Pekanbaru lebih awal ya. Ini untuk koper, begitu juga nanti ditibanya di Jeddah, koper-koper semua sudah diuruskan ya. Jadi Bapak Ibu nanti cukup cap paspor aja, antri cap paspor. Setelah cap paspor Bapak Ibu nanti langsung keluar, tidak usah cari-cari koper, mana koper saya, mana koper ini ya. Udah kita uruskan semua kopernya. Terima nanti di Madinah ya. Di Madinah baru Bapak Ibu cari kopernya ya. Saya rasa cukup dengan koper kita ini. Satu set besar dan kecil. Sudah insyaallah sudah cukup untuk perjalanan kita ya. Kemudian ini biaya program ziarah tambahan, ada program-program khusus yang pingin Bapak Ibu mungkin keluarganya pingin ke sini ke situ bisa aturkan ya, termasuk untuk umroh tambahan ya. Ini perlu biaya tambahan. Maksudnya dari travel kita ada 3 kali umroh Bapak Ibu ya. Kalau pada Bapak Ibu sehat bisa Bapak Ibu melakukan 3 kali umroh. Boleh berhenti, kasih aja gini. Udah tinggalkan.
Kalau berhenti kenapa? Kalau berhenti nanti tas bapak ibu berputar ke belakang, ramai yang datang. Kita kasih satu, teman-temannya ramai bapak ibu. Nah ini masalahnya ya. Jadi mesti hati-hati ya. Di tanah suci mesti tetap harus waspada, hati-hati. HP apa semua hati. Kalau sholat juga ini taruhnya di depan kita. Taruh depan kita, sholat kita. Jangan di samping, belakang. Langsung jalan bu. Takbir Allahu Akbar, langsung gas. Tasnya pun takbir bu. Ya. Kursi roda juga gitu. Taruh di samping kita, jangan taruh belakang. Siang bapak-bapak baru pakai ihram. Sampai waktu pakai ihram, ingat buka semuanya bapak-bapak. Ya. CD-nya buka semua, tanggal, jangan tunda. Ya. Nanti ajalah tiba di Bir Ali baru buka, jangan, kita pelupa. Ya. Ingat. Jadi makanya begitu sampai habis makan siang, kita langsung ke kamar, langsung ambil ihramnya, langsung buka baju, kita ganti di kamar mandi, kita pasang ihram kita, ya, sama petugas di sana, ya. Jadi ada peluang, manfaatkan selalu berada di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, ya. Next. Ini kegiatan kita berikutnya terakhir nanti Bapak Ibu ya, setelah selesai program di Mekah Madinah. Dan tawaf terakhir adalah tawaf wada ya. Ini tawaf wada akan kita bawa para jemaah. Ini merupakan tawaf perpisahan, tawaf terakhir ya. Jadi para jemaah perlu diingat, perbanyak doa ya di saat kita akan meninggalkan kota suci Madinah, termasuk juga kota suci Mekah ya. Doanya apa? Doanya ya Allah panggil lagi ya Allah kami ya. Untuk hadir di sini di kota suci-Mu ya Rasulullah ya, di kota Mekah, panggil lagi ya. Yang hari ini pergi berdua suami istri, besok sama keluarganya ya. Semoga Allah lancarkan semua perjalanan kita ke tanah suci ya. Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap harus jaga kesehatan ya Bapak Ibu mulai sekarang ya. Harus jaga kesehatan, jangan malas jalan pagi ya. Habis subuh bergerak dulu, jangan tidur lagi ya. Habis subuh sibuk cari lontong, jangan berjalan-jalan sedikit dulu, baru cari lontong ya. Nah, gerak pagi agar otot-ototnya nyaman untuk bergerak nanti dalam perjalanan ya. Sekali lagi terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, cara selanjutnya penyampaian manasik umroh dan sekaligus doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Haji Rahmat Suhadi SHI MPD. Kepada Bapak Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala as-safa wal marwata min sya'airillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Haji Fitriadi, biasa disapa Pak Edi, beserta dengan Ibu dan seluruh pegawai serta kepala cabang di Dumai. Yang saya hormati adalah bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik, karena saya lihat banyak adik-adik, jemaah umroh pada Sultan Silpersil, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusannya, amin. Amin ya rabbal alamin. Ingat-ingat terus di Mekah nih. Kalau abang berangkat lagi boleh enggak katanya sama istrinya? Pergilah bang katanya. Nanti bulan April kita berangkat lagi bang katanya. Jadi berangkat dia dengan kami bulan Januari, sebelumnya dia bulan akhir tahun 2022 dia berangkat, Januari 2023 berangkat lagi dengan kami, April dia programkan lagi berangkat. Jadi ini luar biasa. Karena janji Nabi, orang yang pergi umroh itu tidak bakalan miskin. Orang yang pergi umroh itu malahan keberkahannya dihapuskan kefakiran. Berarti tidak miskin kan? Allah hapuskan kefakiran sekaligus Allah hapuskan dosa-dosanya.
Dari Madinah sampai di Madinah, belumlah bapak dan ibu disebut melaksanakan ibadah umroh. Kalau hanya baru sampai di Madinah, umrohnya belum dimulai. Apa yang kita lakukan di Madinah? Solat berjamaah di Masjid Nabawi. Setiap solatnya itu bernilai lebih utama daripada 1000 solat yang dilaksanakan di masjid selain Masjid Nabawi. Sunnah dalam umrah itu mengikut kepada rukunnya. Maksud saya, rukun umrah itu kan yang pertama ihram. Dalam ihram ada sunnah-sunnahnya. Yang kedua tawaf, dalam tawaf itu ada sunnah-sunnahnya. Yang ketiga sa'i, dalam sa'i ada sunnah-sunnahnya. Yang keempat tahallul, ada sunnah-sunnah di dalamnya. Maka pembahasan masalah sunnah langsung kita bahas di dalam praktiknya. Baik Bapak dan Ibu yang saya muliakan, berarti kalau sudah memahami mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah, berarti ibadah ibu bapak insyaallah tidak pada kategori ikut-ikutan saja tanpa ilmu, karena sudah memahami, minimal paham mana rukun mana wajib. Sekarang kita mempraktekkannya Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Jadi bukan wajib, bukan rukun, tapi disunnahkan sebelum kita berihram itu mandi sunat ihram di hotel. Lakukan juga bercukur dan memotong kuku. Lakukan juga setelah mandi itu pakai wangi-wangian, usapkan ke badan Pak, disemprotkan ke badan kan, diusapkan ke leher gitu kan, itu disunnahkan. Tapi ingat, nanti kalau sudah niat, dia menjadi terlarang. Sebelum berniat, dia disunnahkan. Sama juga dengan bercukur dan memotong kuku, ini disunnahkan sebelum kita berihram. Ya, jadi seperti ini aja, pakai kaos kaki kan. Nah, yang bapak-bapak pakai kain ihram. Kain ihram ini banyak tata cara memakainya. Ada cara yang saya perkenalkan tadi. Nah, cara yang saya perkenalkan tadi seperti ini, temukan dua ujung, badan kita di tengah-tengah, lalu lipat yang sebelah kiri, ujung yang di depan taruh ke, apa gunanya nih Pak ini nih? Kok ditaruh pula ke belakang? Supaya ibu bisa pegangan di situ, yang bawa istri. Nah, kain ihram tuh Pak, gulungannya itu jangan melorot ke bawah Pak, di atas pusar, supaya pusar kita jangan kelihatan. Nanti kalau di sini pula letaknya kan, nampak pusar ini aurat. Nah, jadi taruh di atas pusar. Kemudian bagian bawahnya tuh pastikan berada di atas mata kaki. Jangan pula terlalu tinggi sampai hampir ke lutut. Nanti begitu naik bus nampak pahanya, paha aurat. Nah, pastikan dia kokoh. Nah, kalau kurang kokoh tambahkan dengan ikat pinggang. Labbaik Allahumma umrah. Kalau digabungkan kedua kalimat ini makin bagus lagi. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umrah. Sudah berapa rukun yang kita lakukan Pak Bu? Sudah berapa rukun yang kita lakukan? 1. Kan baru ihramnya aja baru. Tawaf kan belum. Artinya kalau dia belum berniat, belumlah dilarang hal-hal yang akan dilarang dalam ihram tersebut. Artinya belum dia dilarang memotong kuku, belumlah dia dilarang memakai kopiah, belumlah dilarang dia memakai pakaian yang berjahit, sepatu, belumlah dia dilarang menggunakan parfum, merusak pepohonan, mencabut rumput pun belum dilarang. Berhubungan suami istri pun belum dilarang. Sampai dia berniat. Artinya kalau hanya berpakaian aja, kalau dia belum berniat, belumlah dia disebut sebagai muhrim, orang yang Tapi begitu dia memasang niat,
nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sengaja aku berihram, sengaja aku berumrah dan berihram dengannya karena Allah Ta'ala. Niat dipatrikan di dalam hati. Setelah dia berniat, itulah semua larangan-larangan dalam masa ihram tadi mulai berlaku. Labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu dekat sudutnya ini. Kalau kita lihat ke kanan, ada pula makam Ibrahim. Kalau kita lihat ke kanan, umpamanya ini sudut Hajar Aswad kan. Di dinding Ka'bah, di dinding masjid itu ada lampu hijau. Yang pastinya sudut Hajar Aswad itu lebih banyak orang ngumpul di situ. Kalau di sudut-sudut yang lain kurang. Itu. Jadi bagaimana kita memulai tawaf itu? Itu sudut yang sejajar dengan Hajar Aswad. Ini sudut Ka'bah, lalu di kanan ada lampu berwarna hijau di dinding Ka'bah. Antara itulah yang sejajar dengan itulah kita memulai tawaf. Apakah masih 5 meter atau masih 10 meter di belakang sana? Maksud saya, kalau belum sampai di sini, Pak, jangan memulai Bismillahirrahmanirrahim. Umpamanya mutawif di sini Bismillahirrahmanirrahim, kita masih di sini. Mutawif Bismillahirrahmanirrahim, kita Bismillahirrahmanirrahim pula di sini, padahal belum. Dah sampai di sini baru kita Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Artinya kita memulai tawaf itu di posisi kita harus memulai. Bismillahi wallahu akbar. Lalu tangan dikecup. Disambung dengan doa zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah. Perbanyak zikir tersebut. Memang Bapak dan Ibu, kalau kita buka buku manasik, itu setiap putaran ada doa. Kalau ibu bisa menghafal doa itu, wah, mantap sekali, luar biasa. Begitu kita sampai di rukun Yamani, kita angkat tangan Bismillahi wallahu akbar, tapi tangan tidak dikecup, dengan mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Setiap kita memulai putaran, baik putaran pertama, putaran kedua, sampai putaran ketujuh, dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamda. Ya Pak Bu? Di Bukit Sopa, putaran pertama, Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamda. Nanti di Bukit Marwah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamda. Nanti di Bukit Sopa lagi. Setiap kita memulai perjalanan, itu ucapkanlah Bismillahi wallahu akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamda. Itu yang pertama. Yang kedua, begitu kita perjalanan dari Bukit Sopa ke Marwah, di tengah-tengahnya atau di antara Sofa dan Marwah itu terdapat pilar hijau, Batnul Wadi, pilar hijau yang ditandai oleh lampu hijau panjang. Lampu hijau itu di atas kepala kita, Pak. Di pilar hijau itulah Siti Hajar berlari-lari mencari minum untuk putranya Ismail. Sehingga kita orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh juga berlari-lari kecil di pilar hijau tersebut. Bukan yang ini. Ini kan lampu hijau nih. Jadi sepanjang lampu hijau ini, lakukanlah lari-lari kecil sambil berdoa. Rabbil fir
Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallah al-a'azzul akram. Sambil berlari kecil, Pak, mengucapkan doa itu yang kedua. Setiap kita naik mendekati Bukit Sofa atau Bukit Marwah, baik putaran pertama sampai putaran ketujuh, bacalah innas sofa wal marwata min sya'airillah. Innas sofa wal marwata min sya'airillah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan membacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua keinginan kita. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah harta kami ya Allah, jagalah keluarga kami ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami ya Allah, amankan kami dalam perjalanan melaksanakan ibadah umroh ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabana wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah ya Allah kemudahan kepada travel Sultan Silpersil ini ya Allah, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah ya Allah. Lancarkanlah ya Allah, jauhkanlah dari musibah, jauhkanlah dari apapun yang tidak diinginkan ya Allah, sehingga jemaah ini merasakan manfaat dari travel Sultan Silpersil ini ya Rabbal Alamin. Jadikanlah travel ini travel yang terkemuka, yang menjadi pilihan utama masyarakat di Provinsi Riau ya Rabbal Alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ingat umrah, ingat haji, ingat Sultan, Sultan, Sultan. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Ingat umrah, ingat haji, ingat Sultan, Sultan, Sultan. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, takbir. Nakale kunchito kusukulu forever, 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 Maya wanga wanse ulilemekeza tubilanga umvela Allah wanga yo